Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulha Fitria. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 71 dari Kota Serang dan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang sintesis modul SPBN atau beberapa gabungan modul tentang sikap perilaku bela negara. Sintesis modul SPBN terdiri dari 3 modul. Modul pertama berisi tentang 1. Bela negara, kedua wawasan kebangsaan, dan ketiga sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Modul kedua berisi tentang 1. Perubahan lingkungan strategis, kedua teknis analisis isu kontemporer, dan yang ketiga isu strategis kontemporer. Dan yang terakhir, modul ketiga berisi tentang 1. Kerangka kesiapsiagaan bela negara. Yang kedua, kegiatan kesiapsiagaan bela negara atau disingkat KBN. Kemudian yang ketiga, kemampuan awal. Dan yang keempat atau terakhir, rencana aksi bela negara. Kemudian kita akan masuk ke nilai bela negara. Di sini terdapat yang pertama adalah sejarah pergerakan kebangsaan perlu kita ketahui karena menjadi dasar pemahaman tentang wawasan kebangsaan secara komprehensif. Indonesia telah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Oleh bangsa Belanda selama 350 tahun, sedangkan oleh bangsa Jepang selama 3,5 tahun. Titik awal pergerakan nasional di Indonesia adalah dibentuknya organisasi yang bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sehingga pada hari itu ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian setelah Budi Utomo, muncul berbagai perkumpulan atau organisasi lain seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1925. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan suatu Kongres Pemuda II dengan hasil rumusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Tidak hanya sampai di situ, detik-detik proklamasi kemerdekaan RI diawali dengan Jepang menyerah kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sebelumnya, Republik Indonesia, negara kita pun telah membentuk suatu badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia serta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dan pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 teks proklamasi dibacakan, serta sangsaka merah putih juga dikibarkan. Dari zaman penjajahan pun kita juga sudah mendapat ancaman, sehingga kita harus selalu bersikap waspada dini. Seperti itu. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan kita perlu memiliki sikap kewaspadaan dini, yakni adalah sikap tanggap, kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang dapat kita cegah dengan cepat dan tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation karakter dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecah
berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian terdapat juga 4 konsensus dasar, yakni Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dulu 4 konsensus dasar ini sering disebut 4 pilar negara. Selain 4 konsensus dasar, terdapat juga lambang-lambang negara yang perlu kita ketahui. Nah, lambang-lambang ini antara lain bendera Sang Saka Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lambang-lambang negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Baik, selanjutnya adalah perubahan lingkungan strategis. Untuk konsep perubahan sendiri, perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena sudah menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Kemudian ada 4 level lingkungan strategis yang mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya. Yang pertama adalah lingkungan individu, kemudian keluarga, kemudian masyarakat pada level lokal dan regional, dan yang terakhir nasional dan dunia. Kemudian untuk teknis analisis isu sendiri, kita bisa menggunakan teknik tepisan isu serta teknik analisis isu. Untuk teknik tepisan isu sendiri itu menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Kemudian bisa menggunakan alat bantu yang disebut USG, merupakan kepanjangan dari urgensi, seriousness, dan growth. Kemudian untuk teknik analisis isu, itu kita bisa menggunakan mind mapping, fishbone diagram, serta analisis SWOT. Untuk isu-isu strategis kontemporer sendiri, sering kita jumpai ya, itu meliputi korupsi, kemudian narkoba, terorisme atau radikalisme, kemudian money laundry, proxy war, serta mass communication. Yang selanjutnya adalah kesiapsiagaan bela negara atau KBN. KBN sendiri adalah suatu kegiatan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Untuk kegiatan kesiapsiagaan bela negara sendiri itu bisa dilakukan dengan pelatihan baris berbaris atau PBB, kemudian keprotokolan, kemudian kewaspadaan mandiri, kewaspadaan dini, dan bisa juga dengan membangun tim. Demikian sedikit pemaparan mengenai pelajaran agenda 1, yakni sikap dan perilaku bela negara dari saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.